gini. Tuh, itu termos aku buat minum. Tuh, pukul 9 kurang lah, ngeblur guys. Astagfirullah, 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wes isuk guys. Semalam nggak bisa tidur, diganggu sama nggak tahu sejenisnya yang ada di sini ya. Si nenek aku tuh nggak tidur sama sekali kayak gitu setiap malam. Dan aku juga semalam bikin video juga ya. Nanti aku bakal istilahnya bikin konten juga ya kayak gitu buat teman-teman semuanya yang mengerti tentang kayak gituan, yang bisa melihat barang-barang yang tidak terlihat kayak gitu, kayak istilahnya kayak hantu lah apalah kayak gitu. Nanti video aku yang malam, teman-teman yang bisa ngelihat tolong komen di kolom komentar ya, bener nggak sih di kamarnya nenek aku itu tuh bener-bener ada hantunya apa gimana kayak gitu. Pokoknya kenapa guys ya, emang ya bukannya kita takut apa gimana, enggak, cuma gini, setiap malam kayak gitu, setiap malam. Jadi majikan aku aku serumah sama si nenek berdua kayak gitu. Nah terus setiap malam aku kan jam 8 kayak gitu udah tidur ya guys. Jam 8 di Taiwan berarti jam 7 di Indonesia kayak gitu. Itu tuh aku udah tidur, maaf kameranya goyang ya. Itu tuh aku tuh udah tidur guys kayak gitu. Nah giliran udah di kamar, itu tuh si nenek aku nggak langsung yang tidur gitu, enggak. Dia tuh duduk kayak bengong kayak gitu. Nah habis itu tidur ya kan. Tidur tuh nggak yang tidur, bener matanya tuh merem kayak gitu, merem guys kayak gitu. Nah itu tuh mulutnya tuh ngomong sendiri, yang di apa namanya, ngomong sendiri kayak sama kayak yang saudara-saudaranya yang udah meninggal, ibunya kayak gitu, bapaknya, suaminya kayak gitu gitu guys. Pokoknya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di video saya ya, di ini setelah ini ya. Ini ngantuk banget guys, sumpah ngantuk, nggak tidur setiap malam tuh kayak gini. Mungkin teman-teman yang ada di Taiwan juga yang lagi menjaga orang tua mungkin ada yang sama kayak gini gitu. Lihat di videonya di ini ya guys. Ini guys, kamarnya si nenek tuh kayak gini tuh. Ini malam hari, pokoknya tuh setiap malam tuh aku nggak bisa tidur ya. Tuh ada si nenek lagi bobo, jadi aku nggak ngambil gambarnya. Tuh ada termos aku, termos air kayak gitu. Gini guys, aku nggak bisa yang ini tuh. Pukul 9 masih sore ya, belum pukul 9 sih ya, kegilaan kurang lah, ngeblur guys. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu tadi guys videonya ya, udah aku itu yang aku bikin video yang semalam itu jam berapa, jam
8:30 lah, belum habis isya ya, orang aku juga habis sholat isya kayak gitu. Dan ini masih pagi tuh, jam 7:30 kayak gitu, belum tidur sama sekali. Pokoknya aku minta teman-teman ya, atau teman-teman yang lain kayak gitu ya, pokoknya yang ngelihat video aku, yang mengerti, atau yang bisa membaca, yang bisa melihat barang didemit kayak gitu ya, dibilang percaya ya nggak percaya, dibilang nggak percaya ya percaya guys. Apalagi kan di sini kita mengikut orang yang agamanya nggak seagama kayak gitu sama kita ya. Di sini kita mengikut orang Tionghoa ya kayak gitu, bisa disebut juga Buddha lah kayak gitu, bukan Kristen kayak gitu ya, Tionghoa ya kayak gitu. Jadi di sini agamanya kan udah beda sama kita kayak gitu. Emang sih bukan aku yang digangguin, yang digangguin itu tuh si nenek aku setiap malam kayak gitu. Tapi kan meskipun si nenek yang digangguin kan akunya nggak bisa istirahat gitu, capek banget. Bukan capek kerja sih, mending capek kerja istirahat langsung tidur ya guys. Jadi tuh apa namanya, capek kurang tidur itu tuh melebihi capek kerja kayak gitu loh, kayak gitu. Soalnya aku kalau siang juga nggak bisa istirahat, nggak bisa yang tidur kayak gitu guys. Tuh kayak gitu tuh udah bangun sih, aku tidur sebentar gitu langsung dia bangun kayak gitu. Oke guys, nanti dilanjut lagi. Jadi guys, kalau siang tuh kayak gini ya, nih kayak gini tuh, kayak gini nih, kayak gini ya. Kalau siang mah kayak gini, kayak yang nggak ada apa-apa kayak gitu. Tapi kalau dari saya sendiri yang ngelihat mah emang kayak nggak ada apa-apa ya guys. Tapi kalau udah malam kayak gitu tuh udah nggak bisa yang tidur, tetep ada aja kayak yang ada yang ngeganggu kayak gitu loh. Nah semalam itu di pojokan sana itu kayak gitu guys, itu ngeblur banget. Dan ini juga pas ya arahnya itu di itu kayak gitu, itu di jam 9 seperti itu gitu. Itu semalam tuh di situ tuh nggak bisa aku ngambil gambar yang pertama kayak gitu. Itu padahal masih sore ya, kalau di Indonesia itu kayak waktu habis isya kayak gitu loh. Nah itu tuh nggak yang bisa banget gitu. Nah kalau ini kan yang ranjang aku ya, aku tidurnya di sini. Ini ranjang ini bekas si kakek kayak gitu. Di sini aku tidurnya di sini, nenek aku tuh di situ gitu. Tapi apa namanya tuh, kalau si nenek setiap mau tidur di sini ya kayak gitu, itu tuh pasti langsung jam 8, setengah 9 lah kayak gitu udah mulai tidur kayak gitu, udah pakai selimut. Nah giliran udah selimutan kayak gitu guys, itu tuh langsung yang dia 10 menit dari dia pakai selimut langsung nggak bisa tidur guys, ngomong sendiri kayak gitu loh, ngomong semuanya sendiri. Sama katanya bapaknya datanglah, saudaranya datanglah, adiknya lah, temennya lah, pokoknya yang dipanggilin itu orang-orang yang enggak ada gitu. Nah jadi kayak gini guys, semalam itu aku nggak berani ngambil video yang durasi panjang ya, karena sayanya dibilang takut ya nggak takut, dibilang nggak takut ya rada horor guys. Karena aku di sini tuh cuma berdua sama si nenek, nggak ada majikan aku, nggak ada siapa-siapa. Jadi ya gimana ya begitu loh. Dibilang nggak takut ya emang ada rasa takut kayak gitu, seperti itu. Coba ya, ini kan penampakannya kalau siang kayak gini ya guys, kayak gitu loh. Nanti teman-teman yang punya kelebihan bisa melihat lah kayak gitu, coba komen di kolom komentar seperti itu guys. Tuh horor banget. Ini kalau siang penampakannya kayak yang santai-santai aja, tapi kalau malam tuh bener-bener ngeri banget kayak gitu ya, kayak gitu guys, seperti itu gitu loh. Misalkan kayak sekarang nih kayak gini tuh nggak ada hawanya takut sama sekali gitu, enggak gitu. Karena kan kalau siang kan lampunya tuh panjang ya, gede banget tuh lampunya, lampu panjang kayak gini. Tapi kalau malam tuh kitanya pakai lampu kecil, lampu yang kecil yang merah itu loh, kayak gitu kayak gitu. Anehnya tuh kejadian ini ya yang kedua kalinya. Kalau yang pertama itu yang diganggu aku kayak gitu, itu dulu kejadiannya tuh 2017 guys. Waktu aku baru di sini baru dapat 3 hari ya. Tapi mungkin kalau menurut aku dulu itu mungkin perkenalan lah, seperti itu apa gimana aku nggak ngerti. Emang aku mimpi didatengin itu sama suaminya si nenek sama si kakek, karena aku tidur kan di tempat
ranjangnya si kakek ya, bekasnya kayak gitu, ranjang ini kayak gitu. Nah mungkin aku kan tidak tahu, tak kira ini ranjang siapa, apa emang dipasang sengaja buat pembantu apa gimana gitu kan, nggak ngerti ya, karena aku tidurnya tuh sekamar tuh berdua tuh, cuma si neneknya di sana, sayanya di sini gitu, beda ranjang ya. Kayak gitu guys. Itu tuh aku malam didatengin sama si kakek, ditanyain kan, kamu siapa, kayak gitu kan. Itu dalam mimpi ya guys, kayak gitu. Ini asli, bukan yang cerita hoax atau mengada-ngada gitu, enggak. Terus kan aku balik tanya, lah situ siapa, aku bilang gitu kan. Nah terus si kakek itu suaminya si nenek ngejawab, aku suaminya yang kamu urusin, kamu orang baru gitu. Terus si kakek itu berpesan sama aku, ya udah kamu kerja di sini baik-baik, jaga si nenek kayak gitu gini, aku percaya katanya gitu ya guys. Nah terus akunya kan sebagai istilahnya kita ya, kalau bahasa Jawanya tuh apa sih amit-amit lah kayak gitu. Amit-amit tuh dalam arti tuh kula nuwun kayak gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah bukan amit-amit yang gimana gitu, jijik gitu, enggak, bukan seperti itu. Jadi tuh kalau kita sama orang tua tuh ya menghormati lah kayak gitu. Jadi aku minta maaf, aku minta izin kayak gitu, kalau emang ini ranjangnya mau tak pakai tidur kayak gitu, jangan ganggu aku lagi, aku nggak niat jahat, aku seperti itu kan. Itu udah, itu aku ngomong 2 hari, aku ngomong sama majikan aku pas kesini hari Sabtu ya, aku ngomong, aku cerita, ya udah nggak apa-apa. Nah habis itu seminggu kemudian diajakin ke kuburannya si kakek ya, di gunung, karena di sini kan nggak ada kuburan ya guys. Kuburannya itu mungkin ya kayak kitanya bakar menyan kayak gitu loh. Terus ya sembahyangan di sana lah kayak gitu seperti itu. Nah ini yang setahun kemarin ya, 2021 itu mulainya, itu tuh yang sering diganggu gitu ya, nggak setiap hari, nggak. Jadi tuh 2 bulan diganggu, 2 bulan enggak. Tapi anehnya pasti apa ya, kejadiannya kayak gitu tuh setiap aku lagi halangan guys, setiap aku lagi nggak sholat kayak gitu tuh pasti si nenek tuh pasti rungsing gitu, rewel banget kayak gitu loh. Tapi kalau akunya udah nggak halangan, aku udah bisa sholat kayak gitu ya pasti si neneknya nggak kemana-mana sih, ngoceh-ngoceh sendiri kayak gitu loh. Tapi kalau aku pas lagi halangan nih kayak gitu ya, gitu tuh yang kesana kemari kayak gitu ya, nggak tahu juga ya, mungkin mungkin teman-teman juga mungkin yang mengurusin, yang menjaga si nenek, misalkan yang dapat job ya, yang dapat job jaga nenek kayak gitu, mungkin ada yang sama aku apa gimana gitu. Karena emang ya menjaga lansia itu nggak gampang guys, susah. Mending ngejaga bayi, kalau bayi istilahnya nangis digendong, dikasih susu, dipok-pok, udah tidur ya kayak gitu. Kalau udah ngejaga orang tua yang udah pikun, itu yang susah banget, susah, bener-bener susah banget. Mau dikasarin dianya ya nggak terima, bukan nggak dikasarin tuh dalam arti dipukul ya, jadi tuh diomong kenceng kayak gitu, dia tuh nggak terima kayak gitu. Terus didiemin juga, dianya juga malah yang kemana-mana. Jadi kita tuh bingung sendiri gitu. Karena kenapa ya guys ya, di sini aku tuh serumah cuma berdua aja sama si nenek, nggak ada majikan aku. Ada majikan aku di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3, tapi anak-anaknya tuh nggak ada yang turun, nggak pernah. Kalau aku telepon tak suruh turun baru turun, kalau enggak mah nggak bakalan turun kayak gitu loh. Kecuali kalau misalkan saudaranya pada kumpul hari Sabtu gitu, itu juga nggak semua gitu, paling cuma 1-2 aja seperti itu, kayak yang apa ya, kayak yang nggak peduli gitu loh. Tapi kalau kita sebagai anak ya, punya orang tua yang udah pikun kayak gitu, kita kan khawatir ya, apalagi serumah cuma sama pembantu aja apa gimana gitu ya kan, pasti kan ada apa sih, rasa kekhawatiran, meskipun ada CCTV ya kayak gitu. Dulunya tuh di sini tuh nggak mau dikasih CCTV guys kayak gitu. Terus majikan aku nanya sama aku, kamu boleh nggak istilahnya
di sini tak kasih CCTV kayak gitu. Aku bilang ya silahkan, kata aku, nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Malah aku seneng. Kenapa aku senengnya di situ? Bukan kitanya di sini kerjanya nggak baik atau gimana gitu, enggak ya, bukan majikan aku dipasangin CCTV itu bukan karena ada kayak gitu, enggak. Cuma emaknya itu kadang-kadang tuh kalau tak tinggal masak atau di mana gitu ya, nyolong-nyolong guys, suka keluar sendiri gitu. Itu waktu masih sehat ya, sebelum kayak sekarang juga sehat, nggak sakit nggak, cuma jalan itu udah nggak kuat jauh kayak gitu gitu guys. Jadi ya ini sih bukan apa ya guys ya, emang sengaja aku kontenin kayak gitu ya, bukan yang nggak gimana dibilang nggak niat ya, emang aku niat aku kontenin semalam karena udah yang parah-parah banget sih gitu, nggak yang kejadian 1 kali 2 kali gitu, ini yang kesekian kalinya kayak gitu. Mungkin ya apa ya, aku mungkin ngomong sama majikan aku untuk selanjutnya juga aku pengen pindah majikan, tapi aku masih mikir 2 kali karena di sini akunya udah istilahnya udah beres kontrak ya kan, tinggal nunggu pulang aja. Nah misalkan aku pindah majikan lagi, nanti ngulang lagi dari nol lagi kayak gitu, males guys, udah pengen pulang, udah capek lah istilahnya di sini gitu, kayak gitu loh guys ya. Kayak gitu guys, itu cerita aku ya, cerita ya dibilang horor ya nggak horor, dibilang nggak horor ya emang horor guys, kayak gitu. Kalau siang sih nggak horor, malam kayak gitu. Pokoknya teman-teman semuanya yang sudah ngelihat video aku tayangan yang buat malamnya itu pasti uh, ada rasa lah sedikit merinding apa gimana kayak gitu ya, seperti itu gitu loh. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang bisa ngelihat apa sih sebangsanya kayak gitu ya, sebangsanya kayak lelembut kayak dedemit atau apa gitu, orang yang udah nggak ada yang pulang apa gimana, kayak meskipun itu entah bener itu mitos atau faktanya atau apa gimana ya, dibilang saya nggak percaya ya saya percaya, dibilang nggak percaya ya begitu gitu loh guys, emang kenyataannya kayak gitu ya. Nanti silahkan komen di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekian dulu ya. Minta doanya semuanya ya, mudah-mudahan saya di sini kuat sabar sampai beres finish kontrak ya guys, karena saya ini tinggal nunggu balik aja kayak gitu. Dan mudah-mudahan udah nggak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi kayak gitu guys. Oke, assalamualaikum, thank you for watching, jangan lupa like, subscribe ya, bye bye.